Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Wa in aduka fala tuqabiluhum bil adawah fa innaka la tatiqu sabr ala mukafaatihim fayadhhabu dinuka fi aduwatihim wa yatulu ainauka ma'ahum. Ini apabila dia musuh kita. Kemarin terakhir daripada dengan teman kita kemarin ya, ada sampai kepada jangan engkau berbicara ketika dia berbicara, maka hendaklah saling salam di antara kamu ketika berjumpa, dan lapanglah duduk di sebuah majlis, dan jangan engkau menyebut aib di belakangnya. Banyak kemarin, ada 12 kemarin yang sudah dibahas. Hari ini wa in aduka, bagaimana adab kita dengan musuh kita. Dengan musuh pun ada adab rupanya. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wa in, dan jika dia adalah wa in aduka, dan jika musuh engkau. Bagaimana adab dengan musuh kita? Fala tuqabiluhum bil adawah, jangan melayani dia dengan permusuhan. Maksudnya jangan menghadap dia dengan menganggap dia sebagai musuh. Jadi bagaimana? Anggap saja dia sebagai teman biasa. Jangan dengan permusuhan. Itu dengan musuh. Jadi belum kita lagi berkelahi, belum kita lagi berperang dengan dia, dia sudah kalah. Kenapa? Karena adab yang kita nampakkan ke dia, kita tidak merasa dia sebagai musuh kita. Ini susah nih melawan orang yang seperti ini. Tapi kalau dari awal kita sudah menampakkan diri kita membenci dia, dari awal kita sudah menampakkan bahwa kita akan bermusuhan dengan dia, itu justru mudah dia untuk mengalahkan kita. Tapi baru berjumpa, baru kita sudah menganggap dia bagian daripada kita. Apa kata Imam Ghazali? Fa innaka la tatiqus sabr. Maka sesungguhnya engkau tidak akan sanggup engkau sabar di atas melayani mereka. Kalau kita menganggap musuh tu sebagai musuh, atau kita melayani musuh itu sebagai permusuhan, maka kita takkan bisa sabar untuk menghadapi mereka. Maka oleh karena itu, anggap saja dia teman. Nampak buruk perangainya dah, bisa kita sabar. Tapi kalaulah musuh, emosi kita dibuatnya. Kalau kita tak sabar menghadapi dia, fayadhhabu dinuk, maka hilanglah agama kita. Ya, tentu carut marut keluar nanti lagi. Dia carut marut, kita pun carut marut. Pokoknya sodalahnya yang dia sabutnya itu pula yang kita sabut. Anjing apa segala macam. Itu akan kita ucapkan juga. Kenapa? Karena kita bagaimana melawan dia? Karena kita hilang kesabaran kita. Kalau sudah hilang agama kita dalam permusuhan dengan mereka, wa yatulu unaik, dan engkau selama-lamanya pasti
memikirkan masalah dengan mereka. Itu dia. Jadi kalau awak menganggap orang tu musuh awak, pasti lama awak memikirkan ini. Akhirnya, ya susah sendiri kita. Biarlah mereka yang susah musuh tu dengan kita. Inyo jaya kawak awak tetap jua elok je inyo. Inyo nak menjerumuskan kita, kita tetap berbaik dengan dia. Oh, luar biasa ini. Ini memang akhlaknya Rasulullah SAW. Akhirnya musuh bingung. Apalah cara melawan yang kata musuh. Wala taskun ilaihim fi hali, dan janganlah kamu senang, janganlah kamu diam di hadapan mereka, di sisi mereka, pada ketika memuliakan mereka akan engkau. Maksudnya ketika inya memuliakan kita, jangan kita berharap betul dia akan memuliakan kita. Kalaupun dia memuliakan kita, jangan kita terbuai. Begitu maksudnya. Musuh memuliakan kita, selamukunya berbantah dengan kita, berkelahi dengan kita. Di belakang kita, kita diburukkannya, cukuplah. Tapi di depan kita, kita dimuliakannya. Mak Syanu tu elok, engkau mengelok, padahal dia musuh kita. Jangan terbuai, kata Imam Ghazali. Wa thana'uhum 'alaika, dan pujian mereka terhadap engkau, fi wajhika, di hadapan engkau, dan di depan engkau dan di hadapan engkau. Mawaddatan laka, dia wa izharahum, menampakkan mereka akan cinta mereka kepada engkau. Jangan engkau terbuai, kata Imam Ghazali. Fa innaka in talabtal haqiqata dzalik la tajid fi mi'ata wahid. Imam Ghazali sendiri mengatakan, maka sesungguhnya jika engkau mengkehendaki yang sedemikian, awak ingin musuh tu memuji kita, awak ingin musuh tadi menghormati kita, maka tidak akan engkau dapat. Mungkin daripada 100 orang, mungkin cuma satu kasus yang ada engkau jumpai. Jadi kesimpulannya sedikit ini apa? Kalau kita berjumpa dengan musuh kita, jangan nampakkan kita memusuhi dia. Biasa saja. Biasa saja. Kita jumpa dengan dia, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Biasa saja. Jangan anggap musuh. Dan kata Imam Ghazali, jangan berharap dia memuji kita. Dia kalau kita berharap dengan pujiannya, berarti kita kalah. Tak dipujinya dan tak pajar tu. Otomatis nanti sumpah serapah kita keluar. Ketiga, kata Imam Ghazali, kalau seandainya keluar pujian-pujian daripada dia, jangan engkau cepat terbuai, kata Imam Ghazali. Dan karena itu tidak ada yang asli pujian dari musuh itu. Kalaupun ada, kata Imam Ghazali, 100 kasus, mungkin satu kasus yang benar. Maksudnya dari 100 orang yang bercokak, yang berbantah, yang berkelahi, yang musuh tu memuji musuh cuma satu lah mungkin. Begitu. Memang luar biasa ni. Tapi tidak juga kita pernah, masa ada musuh memuji kita, nak mungkin. Tapi entah je lah ya. Mungkin ada keinginan dia mungkin. Wala tatma', dan jangan engkau tamak. Tamak ini engkau rakus. Janganlah engkau terlampau menginginkan bahawa baik dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan bahawa dia akan memuji engkau. Jangan engkau harapkan itu. Dan kata Imam Ghazali, wala tata'ajjab, dan jangan pula engkau heran bahawa dia akan membuka aib engkau ketika engkau tidak ada bersamanya. Jadi, kalau ada orang bercerita ke awak umpamanya, si Anu memuji kita, kita punya musuh. Musuh di depan kita dipujinya kita. Engkau memang orang taat, engkau luar biasa saleh, hadir di majlis ilmu, engkau orangnya tajir, pemurah, engkau sering bersedekah. Kata musuh tadi. Setelah itu terdengar kita, besoknya ada orang mengatakan, si fulan dia membuat ghibah tadi. Si fulan mengatakan engkau begini. Fala tata'ajjab. Jangan heran. Kenapa? Dari awal Imam Ghazali mengatakan jangan terbuai dengan pujian musuh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wala taghdab minhu, jangan engkau heran dia akan menfitnahnya engkau, dan jangan pula engkau marah kepadanya. Jadi kalau ada musuh memfitnah kita, dah santai saja, biasa saja, karena dia memang musuh kita. Tapi kalau teman yang memfitnah kita tu baru harus ada marah di kita.
Tapi memang musuh. Bukti musuhnya dari dulu dia tak suka dengan kita. Dan dia memang tak pernah berteman dengan kita. Itu mesti kita harus marah. فَإِنَّكَ إِنْصَفْتَ وَجَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ مَثَلُ ذَلِكَ حَتَّى فِي أَصْدِقَائِكَ. Tapi kalau engkau mau insaf, kata Imam Ghazali. Insaf ini kalau kita mau sadar pula. Ini Imam Ghazali mencoba ke diri kita lagi. Dan apabila engkau mau insaf, insaf ini engkau mau sadar pula, maka apa yang diperoleh oleh musuhmu itu juga ada pada dirimu. Faham tak kira-kira? Awak, menurut awak, musuh tadi kurang hajar kepada kita. Menurut kita, musuh kurang hajar kepada kita. Tapi kalau kita insaf, insaf ni kalau kita mau merenung sedikit, perangai kurang ajar di musuh itu ke kita, itu juga ada di kita. Faham kira-kira? Kalau tak faham, mudah-mudahan Allah beri pemahaman. Kita beranggapan musuh tadi, pasti musuh lebih jelek daripada kita. Menurut kita. Pasti musuh itu lebih kejam daripada kita, menurut kita. Kata Imam Ghazali, lau ansafta. Tapi kalau engkau sadar, kata Imam Ghazali, sifat buruk yang ada di musuh, itu juga ada pada diri engkau. Begitu dia. Maka oleh karena itu ada sebuah ungkapan kalimat, sekali-kali engkau renungkanlah ucapan yang keluar daripada mulut musuhmu. La'alla bisa jadi ucapan yang sekian banyak jelek terhadap dirimu dan itu benar ada pada dirimu. Jadi umpamanya sabu ada musuh, kita berkelahi dengan musuh. Wa'ang modeko kata musuh. Musuh memfitnah kita. Ya mungkin engkau begini, engkau bajingan, engkau kurang ajar, engkau begini, engkau makan haram, begini. Sudah itu tu tiba di rumah, perlu kita merenungkan. Renungkan. Kata si Anu tu mungkin ia ada benarnya. Penting itu. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Lau ansafta. Kalau kita mau sejenak tarik diri, begitulah dia. Atau merenungkan diri kita, wajadta min nafsika masalah dzalik, maka engkau akan mendapati diri engkau semisal daripada musuh engkau. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya nak boleh buat buruk sangka kepada musuh lagi dah. Kenapa baik sangka saja kita? Begitu dia. Makanya jangan dengan permusuhan, kata Imam Ghazali. Pas waktu sebut je kawan tadi, jangan dengan permusuhan. Masya-Allah. Ini baginda Nabi SAW. Dilempar Nabi dengan batu sampai berdarah, berdarah gusi baginda Nabi, diludahi Nabi, dilempar pula Nabi dengan kotoran, apalagi dihimpit Nabi dengan batu besar ketika Nabi salat. Apalagi yang dilakukan ketika Nabi berjumpa dengan musuh, tidak pernah Nabi melihatkan permusuhan. Buktinya dengar Nabi dia sakit, jantar Nabi kurma. Itu luar biasa. Siapa bisa ada awak macam tu? Ada awak umpamanya di antara kita ni dihina oleh musuh, terdengar kita musuh tu sakit. Awak doakannya capek mati ke atau awak antarkan kurma untuknya? Ustaz, si Anu sakit le, terang ada Ustaz. Si Anu tu dia. Dialah napa dah. Ni Ustaz tadi dia hatinya capek lah mati dah. Mengganggu. Macam mana nak cepat nak mati? Itu akidahnya, akhlaknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diingatnya oleh Nabi, tapi Nabi ingat, sahabat Nabi tak ingat. Nabi sudah melupakan, sahabat ingat. Ingat kita ketika Khalid bin Walid nak masuk Islam dengan Salman Al-Farisi, tukang panah orang kafir Quraisy yang mencoba membunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas gunung. Tukang ahli panah ketika nak masuk Islam, sahabat banyak protes. Alun tahu tu dah ya Rasulullah. Belum tahu tu ya Rasulullah. Belum yakin kita ya Rasulullah. Nabi memandang musuh tadi ini tidak lagi dengan pandangan musuh, tapi dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Takkan mungkin ya Rasulullah. Sama dengan siapa? Anaknya Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Abu Jahal, namanya Ikrimah. Ikrimah ibni Abi Jahlin.
Ikrimah tu ikut dulu membantu ayahnya itu untuk membunuh kaum muslimin sampai dia nak membunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Ikrimah ingin bersyahadat. Para sahabat nak bisa terima dia Rasulullah. Dah berapa banyak sahabat yang dibunuh? Sudah berapa banyak? Tapi pandangan Nabi dengan pandangan rahmat, pandangan Nabi dengan pandangan kasih sayang, akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat yang setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musuh tu jangan pandang dengan pandangan musuh, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Bisa jadi suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang lebih dekat dan membantu kita. Siapa contohnya? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Siapa lagi? Banyak daripada golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah maka kata Imam Ghazali, fa in insafta, jika kita mau merenung sejenak, maka akan kita dapati bahawa diri kita ini betul ada seperti yang ada pada musuh itu. Hatta fi asdiqaika, sampai kepada teman-teman engkau pun, wa aqaribuka, dan kepada kerabat engkau. Kejahatan kita tu pernah kita lakukan kepada kawan, kejahatan kita pernah kita lakukan kepada keluarga, bahkan kejahatan yang pernah kita lakukan itu pernah kita lakukan kepada ustaz kita. Ustazuka, kata Imam Ghazali ini, kepada guru kita. Ya mungkin adalah. Dan bahkan kepada dua ibu bapa kita. Ada kadang ke kawan kita melakukan kejahatan, kadang ke teman kita, kadang ke keluarga, kadang ke guru, kadang ke dua ibu bapa. Maka maka jika engkau mengingat akan sedemikian itu, fil ghibati mimma la tushafihi faqta' ta'muka an malihim. Kalau sudah begitu, maka tidak ada yang harus kita putuskan hubungan kita daripada mereka. Jadi ingat pula awak macam ini je. Kita kikir pula. Awak mungkin musuh tadi sering menggunjingkan kita di belakang. Awak mungkin pernah je menggunjingkaninya di belakang. Maka tidak harus kita membalas kekejaman dengan kekejaman. Maka oleh karena itu kata Imam Ghazali, fa inna tami' fil aktsaril khaib fil mal wa huwa zalil. Maka oleh karena itu putuskanlah daripada keinginan engkau daripada harta mereka, maksudnya merampas harta musuh dan mencari kegagahan di hadapan musuh dan meminta pertolongan kepada musuh. Fa innaka ta'min fil aktsar khaibum fil mal. Maka sesungguhnya hal yang sedemikian itu justru membuat engkau zalil, akan hina, la mahalatan fihi, dan itu pun tidak akan mustahil engkau akan bisa menjadi hina. Habis. Wa iza sa'alta, jadi kepada musuh, bagaimana akhlak kita kepada musuh? Jangan nampakkan permusuhan, biasa saja. Musuhnya maksud di sini siapa? Musuh maksudnya di sini ya orang kafir, bukan kaum muslimin. Orang kafir maksudnya permusuhan itu. Kalau muslimin bukan kaum muslimin bukan musuh. Tak boleh kita mengatakan kaum muslimin musuh. Ya, yang musuh di sana adalah orang kafir. Jadi kepada orang kafir jangan nampakkan kita benci kepadanya. Nampakkan biasa saja. Kadang kapan perlu duduk kita di dekatnya, atau mungkin ketika naik bis penuh seluruhnya, ada orang kafir, orang tua naik, kita silahkan dia duduk. Orang kafir yang sudah tua usianya, silahkan dia duduk, kita berdiri. Kita nampakkan mahabbah kita. Begitu caranya. Saya pernah membaca tulisan ketika orang-orang yang keluar berdakwah bersama Habib Munzir Al-Musawwa rahimahullahu ta'ala. Ketika itu ke pedalaman Papua atau ke dalam pedalaman mana itu, Habib Munzir naik kendaraan, mobil yang terbuka belakangnya, mobil apa namanya? Mobil pick up, di belakang terbuka. Terus jalan parah, jelek sekali jalan. Terus. Dalam perjalanan jumpa dengan dengan perempuan
Apa namanya kalau mereka yang tukang, ya ustazahnya lah, apa nama di kita? Hah? Biarawati, bukan ustazah biarawati. Nggak, ustazah punya awak tu. Apa cara? Biarawati, ustazah biarawati. Biarawati, bukan ustazah biarawati. Bongi, bongi MUI ke kita. Jadi, akhlaknya Habib Munzir itu ketika hujan lebat. Hujan lebat, pedalaman lah mana ada beraspal. Mobil pun satu-satu lewat. Tapi biarawati ini dengan gigihnya dia berdakwah dengan mengajak orang ke jalan mereka. Tiap rumah dia datangi, tiap rumah dia datangi. Akhirnya dia nak pulang, kendaraan tak ada. Di pedalaman, dalam hutan, di pedalaman, kendaraan tak ada. Akhirnya dia berjalan. Ketika itu, jumpalah dengan mobilnya Habib Munzir Al-Musawwar, rahimahullah. Ketika itu kata Habib Munzir kepada panitia yang menjemput Habib Munzir, saya membaca artikel itu waktu itu. Kata Habib Munzir, Pak Sopir, tunggu, naikkanlah ibu itu. Naikkanlah, biarlah ibu itu naik ke kita, jauh perjalanannya itu. Dinaikkan. Boleh Habib? Ya boleh, tak apa-apa. Dinaikkanlah oleh Habib Munzir, perempuan tadi dipersilahkan perempuan tadi untuk naik. Semakin lama semakin lebat hujan. Semakin lama semakin lebat hujan. Semakin lama semakin hujan. Kedinginanlah biarawati tadi di belakang tadi, kedinginan, kuat sekali kedinginan. Habib Munzir memandang ke belakang. Dia tengok Habib Munzir. Ini sudah tua, sepuh yang biara ini, biarawati ini. Akhirnya kata Habib Munzir ke panitia, dah turun sajalah, saya di belakang saja. Lah panitia bilang, enggak Beb, kami nanti kena marah Beb, ketua panitia. Habib kami undang dari Jakarta. Habib tak boleh kena hujan, Habib di sini. Enggak, biarlah saya yang ke belakang, kata Habib Munzir. Biarlah saya yang duduk di belakang. Biarlah biarawati itu depan. Tak Beb. Ini tak boleh kata panitia. Kata Habib Munzir, biarlah kata apa-apa. Kata, tak boleh Beb, kata panitia. Panitia tetap tak mau. Kata Habib Munzir, tak apa-apa. Kita ini berdakwah ini tidak ada sesulit mereka berdakwah, kata Habib Munzir. Kemudian kata Habib Munzir, kita ini di antara kita harus saling menghormati dan menghargai. Akhirnya panitia pun karena Habib Munzir suruh berhenti, Habib Munzir pun turun. Habib Munzir mempersilahkan biarawati tadi untuk duduk di depan berteduh. Mobilnya mobil pick up. Habib Munzir lah di belakang bersama beberapa teman tadi yang ada di depan. Begitu akhlak, itulah akhlaknya Rasulullah. Itulah akhlak yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Nah, itu dia. Kalau kita tak kena ada model itu tu, nah mampu lah nak copeknya gitu. Banyak kerajaannya, nyesosekkan orang daknya. Nah, itu kita. Tapi akhlaknya cucunya Rasulullah, akhlaknya Habib Munzir, seperti itu dia akhlaknya. Jadi tak ada masalahnya walaupun dia berbeza agama dengan kita tetap mengedepankan akhlak. Jadi jumpa kita umpamanya kita naik bis. Penuh umpamanya bangku semuanya sudah diduduki. Ada satu orang tua ni ya non muslim lah, karena di kita ni amat mudah hari ini menandakan muslim dengan tak muslimnya. Hari ini mudah ya, mudah. Nah, kalau dulu mungkin sama aja memakai rok pendek dengan tidak jilbabnya. Ya dulu memang ada juga seperti itu, tapi hari ini sudah jarang lah yang muslim melakukan seperti itu. Nah, berdiri kita persilakan ibu yang rambutnya geribo tadi, yang bajunya apa tadi, silahkan Bu. Silahkan Bu. Kita nampakkan akhlak kita, itu maksudnya. Habis. Jadi intinya, berjumpa dengan musuh, jangan lihatkan wajah permusuhan kita. Begitu. Dengan santai saja kita melayani. Pembahasan berikutnya. Wa iza sa'alta wahidan. Dan apabila ada yang meminta kepada engkau akan hajat, wa iza sa'alta, dan apabila sa'alta meminta akan engkau, meminta oleh engkau wahidan akan satu hajatan, akan sebuah hajat, hajat faqadaha, kemudian ditunaikan olehnya. Maksudnya kita meminta hajat kepada seseorang, tolong ini ada hajat saya ini, kemudian ditunaikan oleh orang ini. Bagaimana? Kata Imam Ghazali, fashkurullaha ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Ala qada hajatika, di atas qada hajat kita.
Jadi kalau ada kita minta tolong ke orang, Pak, tolong anu ada masalah macam ni. Dibantunya kita, syukurlah. Apa yang kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kata Nabi SAW apa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka mestinya kita mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana kalau seandainya dia tidak menunaikan hajat kita? Awak minta tolong ke orang, Pak, tolong cek ya Pak, kata kita ke orang. Begini. Kemudian orang tadi tidak menolong kita. Bagaimana? Wa in qasara fala tu'atibu. Maka apabila dia tidak menunaikan hajatmu, maka jangan kamu caci akannya orang. Awak minta tolong ke orang, Pak, saya ni ada anak saya nak masuk kuliah ni, tapi syaratnya begini. Bapak karena dinas di kampus itu, tolonglah anak saya, Pak. Tiba-tiba bapak ni bilang, deh, saya tak bisa menolongnya, kata bapak ini. Fala tu'aqib, dan jangan kita caci dia. Biarlah sabar saja kita. Wala tashki, dan jangan pula kita mengadu kepada orang tentang kejelekan dia. Musianu tu menolong daripada inyo dulu menyengolahkan ayah dan amak dan dulu menyengolah ninyo. Kini dan minta tolong ke inyo ndak amun. Jangan, kata Imam Ghazali. Kau memang penyakit awak dia sampai Imam Ghazali. Kau awak kan model itu kan. Kurang ajarnya kalau ndak dia ayah dan tuan ndak kan hidup inyo sekeluarga tu. Kini awak minta tolong ndak amun itu tu. Ya kan kita tu kan? Iyo jelah. Itu dulu orang lain. Imam Ghazali letak bayang ni nya tu. Apabila apabila hajat kita ditolong oleh orang, kita minta tolong ke orang, ditolongnya kita cukup dengan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi ketika kita minta tolong kepada orang, orang tak mau menolong, fala ta'atib, dan jangan kita hina dia, dan jangan pula kita ceritakan dia kepada orang lain. Jangan. Kenapa? Fatasirul aduwwatan lahum, kalau seandainya awak menceritakannya ke orang lain dan inyo tahu, maka jadilah dia musuh kita. Inyo bermusuh hanya jawab lain. Maka hati-hati. Kadang memang tanpa kita sadari, kita pun kadang tahu macam itu juga, kita kadang tahu. Andai si anu tu gini. Si anu tu lalu lupa kacang ke kulit tu gini. Kan ada istilah-istilah orang kita kan itu tu. Wa kun kal mu'min, jadilah kamu seperti seorang mukmin. Yatlubul ma'adzir, yang meminta seperti mukmin, yang meminta akan ma'adzir. Ya, wa kun kal mu'min, dan jadilah kamu seperti mukmin. Seperti mukmin yang meminta ya al-ma'adzir. Al-ma'adzir ni daripada uzur. Wa illa takun kal munafiq. Jadi mesti kita seorang mukmin, mungkin kita minta tolong ke dia, dia tak bisa tu mungkin karena ada uzurnya. Ke situ dulu. Mungkin dia ada uzurnya. Wa illa takun kal munafiq. Ya, kalau ndak kalian seorang mukmin, maka kalian bisa jadi seorang munafik, kata Imam Ghazali. Yatlubul uyub, yang kalian cari adalah aibnya orang. Minta tolong ke orang. Tak ni orang menolong kita dah. Kita cari aibnya. Apa aibnya? Begini. Wakul, dan katakanlah kepada diri engkau. Maksudnya kepada kita apa? La'allahu kasrul li'udrillahu lam attali' alaih. Katakan kepada diri kita. Mungkin ini tak bisa menolong kita. Mungkin karena ada uzur. Apa uzurnya? Mungkinnya sibuk. Atau mungkin begini. Harus husnuzan kita. Itu dia. Jadi sampai situ dulu. Apa tadi? Apabila kita meminta tolong kepada orang dan dibantunya kita, maka bersyukur kepada Allah. Pertama. Kedua, apabila kita minta tolong kepada orang dan dia tidak bisa membantu kita, maka jangan kita hina dia dan jangan kita ceritakan dia kepada orang lain. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan dia adalah musuh kita. Maka kata Imam Ghazali, jadilah kita sebagai seorang mukmin, mungkin keinginan kita tadi dia tidak bisa melakukan karena dia ada uzurnya. Gitu dia. Pasti kita kan ada kadang
Kadang apa kita, kadang hajat kita kepada orang kadang ada. Mungkinnya tak bisa. Buat telefonnya, tolong bisa bantu. Ngapa ustaznya? Buka ban mobil, memasangnya tak pandai. Tak bisa ada ustaz. Mungkin ini sedang dia apa? Berarti husnuzan lah kita. Berartinya memang sedang jauh, tidak di dekat kita. Husnuzan. Jangan makan ni. Dia kurang ajar sanu tu yun. Padahal ada tolongnya potong lunaknya ringgit kan. Kacang lupa ke aku ni. Tak boleh. Okey. Berikutnya, wala dan jangan engkau menasihati ahadan minhum, salah seorang daripada mereka. Mereka maksudnya teman atau musuh kita tadi. Jangan kita cepat menasihati orang. Apa? Malam tatawassam fihi awalan mukhayalal qabul. Mukhayalal qabul. Jangan kita memberi nasihat, jangan kita menasihati orang yang tidak akan mungkin menerima nasihat kita. Kata Imam Al-Ghazali kata Imam Nawawi dalam syarah Dalailu qabla al-wa'dhi, sebelum kita menasihatinya, tengok dulu dia terima tak nasihat kita. Kalau tak usah. Kita punya kawan. Kawan tadi ada mungkin melakukan suatu kesalahan mungkin. Atau mungkin tidak kesalahan, tapi ketika kita lihat kurang cocok. Ya, mungkin gerakan solatnya kurang bagus. Kita nak mengingatkan dia. Tengok dulu sebelum kita menasihatinya, menerima tak nasihat kita. Kalau dia tidak menerima nasihat kita, fala, maka jangan kamu memberi nasihat kepadanya. Jangan. Kenapa? Karena tak akan memberi faedah. Wa illa lam yastami' minka wa sara khasaman alaika. Kalau engkau nasihati juoinya dan inya melawan kau, akhirnya awak berkelahi dengan dia. Begitu. Baru-baru ini ada kita, jemaah kita, ini ada masalah. Kita coba menasihati. Membangkang dia. Membangkang. Ya, dalam arti kata bukan ke kita membangkang, tapi ke teman yang ikut pula menasihati dia. Ke situnya membangkang. Tak begini. Akhirnya rusak hatinya, berkelahi dia. Jadi tengok kawan tadi. Kawan tadi bisa dinasihati tak? Kalau tak usah nasihati. Kalau bahasa cu, cara wa'ang lahnya. Itu bahasa cu. Cara lahnya. Peduli dan ni itu kalau bahasa cu. Cara lahnya. Peduli dan Faiza akhtau fi mas'alatin wa kanu ya'nafuna min ta'allum minka. Dan jika dia melakukan suatu kesalahan dalam satu masalah, dan dia tidak mau belajar daripada engkau, fala tu'allimahum. Jangan engkau ajari mereka. Imam Ghazali ke? Nampak dakwanya salah ya. Melakukan suatu kesalahan, tapi nak dia belajar. Nak dia bertanya ke awak dah. Jelinya salah, nak dia bertanya ke awak. Jangan diajarkan, kata Imam Ghazali. Ini memang lain ini. Awak tanya nak dia awak ajari dah. Ini lah jelas salah nak. Tak usah. Fa innahum yastafidu minka ilma. Tapi mereka itu juga mengambil manfaat daripada engkau akan ilmu. Jadi sebenarnya pura-pura tidak tahu, padahalnya juga belajar dengan kita. Tapi mengakuinya belajar dengan awak tu nak umur. Jadi diajarkan. Dari mananya dapat terserahnya lah lagi. Wa yusbahuna laka a'da'u illa idza ta'allaqa dzalika bil ma'siyah. Tapi kata Imam Ghazali, kalau sudah kawan tadi bergelimang dengan maksiat, maka berhaklah kita untuk menasihati dia. Jadi kalau saya sudah nampak awak tiap hari minum khamar, tiap hari dia berzina, tiap hari dia makan riba, itu penting kita mengingatkannya karena sudah maksiat. Tapi mengingatkannya bihaqqu bil lutfin min ghairi anfin. Ingatkanlah dia dengan cara lemah lembut dan tidak dengan cara kasar. Itu caranya. Ingatkannya dengan lemah lembut, elok-elok mengingatkan kawan tadi. Jangan sampai dengan kasar. Elok-elok kawan, hati-hati. Itu pekerjaan engkau, pekerjaan yang haram. Jangan sampai engkau begitu terbibit dalam masalah ini begini. Gitu. Wa idza ra'aita minhum karamah wal khairan fashkuril lillahi alladhi habbaka ilaihim. Tapi kalau engkau menampakkan daripadanya suatu kebaikan, ada perubahannya,
fashkurullah, bersyukurlah kepada Allah karena engkau sudah diberi teman yang cinta kepada engkau dan engkau pun cinta kepadanya. Wa idza ra'aita minhum syarra, dan jika engkau melihatnya tambah buruk, kalau tambah elok alhamdulillah ucapkan. Kalau nya tambah buruk setelah wa nasihati bagaimana? Fakulluhum ilallah fakiluhum ilallah, maka bertawakkallah engkau kepada Allah, wasta'idz billahi min syarrihim, dan berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan mereka. Jangan sampai pindah perangai pejaku ya Allah. Nah, gitulah maksudnya. Kalau setelah kita nasihati berubahnya kepada kebaikan, alhamdulillah. Tapi setelah kita nasihati rupanya tambah menjadi perangainya. Ah, itu serahkanlah kepada Allah, tapi kita tetap mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan mereka. Fala tu'a wala tu'ati bihim, dan jangan engkau caci mereka dengan pertambah buruknya perangai mereka. Wala taqul lahum lima ta'rifu, dan jangan engkau ucapkan kepada mereka, kenapa engkau masih belum juga melakukan ini, kenapa engkau melakukan ini. Padahal ini yang benar. Wa ana fulan ibnu fulan, saya ini sianu anak sianu, saya ini lebih alim daripada engkau, saya ini lebih banyak agama daripada engkau, saya lebih faham hadis daripada engkau, percayalah engkau kepada saya. Tak boleh, kata Imam Ghazali, mengucapkan itu. Fa inna dzalika min kalamin hamki, itu adalah ucapan orang-orang bodoh, dan orang-orang yang bodoh itu lebih dahsyat min yuzka nafsihi, daripada orang-orang yang merasa bersih hatinya dan selalu merasa dirinya di atas orang lain. Jadi orang yang bodoh itu orang yang selalu mengatakan dirinya lebih baik daripada orang lain dan merasa dirinya itu lebih suci dibandingkan orang lain. Jadi kesimpulannya yang terakhir ini, kita nampak orang, ada teman kita yang sudah dalam keadaan maksiat, bergelimang dengan maksiat. Kita ingatkan dia, ini maksiat ini bahaya kerja engkau ini. Engkau kenikmatan ini sementara ini. Engkau ingat akhirat, engkau akan mati. Setelah kita nasihati, besoknya nampak perubahan ke arah yang baik. Bacalah alhamdulillah, kemudian bersyukurlah kepada Allah. Tapi ternyata besoknya setelah kita menasihatinya, rupanya bertambah perangainya, bertambah buruknya. Maka serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Jangan kita caci dia, jangan kita hina. Wah, engkau memang dah tak nang percaya Jordan. Dan kau setiap hari Jumat mengaji di An-Nur leta wang. Percayalah engkau dan lebih elok dan daripada orang engkau. Kata kita kepada dia umpamanya, kita ni kata Imam Ghazali ahmak. Ahmak ni orang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Orang yang merasa dirinya lebih bersih daripada orang lain dan dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Ndak percaya Jordan dah, dia nasihati yang petangah. Percayalah keadaan kau, nak percaya deh. Wah engkau yo, kata kita umpama kan? Berarti kitalah orang yang bodoh menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bodoh awak selama kau atau cadia? Bodoh kita selaman. Awak ni tahu saya ni lulusan Timur Tengah ini, lebih pandai saya daripada engkau. Itulah ahmak namun, itulah bodoh namanya. Na'udzubillah. Hadza wabillahi taufik.